untuk gambar yang sebelah kiri, ya, ini kira-kira gangguan pencernaan apa yang terlihat atau nampak dari gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Dia pegang perut. Terus di sini ada gambar lambungnya. Orang sakit perut. Oh ya, betul sekali. Terus yang sebelah kanan, ini ada gambar lagi. Kenapa ya? Sering ke WC, Bu. Ya, sering ke WC, betul sekali. Jadi berdasarkan pengamatan kalian tadi itu, berdasarkan jawaban kalian betul sekali bahwa yang gambar sebelah kiri itu dia sedang mengalami mah, makanya dia pegang lambung. Coba sekarang LKTB-nya dibuka ya. Kalian sudah berkelompok, kemudian mulai melakukan kegiatan ya. Jadi dari dua gambar itu silahkan kalian tulis yang kiri itu sakit apa, kemudian yang kanan itu apa. Kemudian dari kedua gambar itu silahkan kalian identifikasi permasalahan atau kira-kira pertanyaan apa yang muncul ya penyebabnya. Selain itu apa lagi ya? Kalau sakit perut gimana cara mencegahnya? Ya, Mbak Rina betul sekali. Yang lain kemana ini? Ciri-ciri sakitnya apa, Bu? Ya, kalian ingin mengetahui tentang apa penyakit tersebut, definisinya apa, kemudian ciri-cirinya apa, penyebabnya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana, kemudian biar tidak mengalami gangguan seperti itu bagaimana. Nah, untuk menjawab pertanyaan semua itu, keingintahuan kalian itu, silakan sebelumnya kalian berdiskusi secara berkelompok, ya, sesuai dengan petunjuk LKPD yang sudah Bu Guru bagi. Nanti, di tabel ini silahkan kalian tulis nama anggota kelompoknya, ya. Jadi nanti kalian berdiskusinya adalah dengan cara menceritakan pengalaman gangguan pencernaan yang pernah kamu alami. Selain berdasarkan pengalaman kalian juga silahkan melakukan literasi dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari handout yang sudah Bu Guru bagi, atau juga dari buku paket IPA kelas 8. Ya, nanti misalkan Mbak Rina gangguan yang pernah dialami apa, tapi nanti 3 anak ini jangan menyebutkan nama gangguan yang sama biar kita dapat data yang banyak ya. Kemudian nanti ciri-cirinya apa, kemudian diingat-ingat sebelum kalian itu mengalami misalkan perutnya sakit, itu kenapa, apa misalkan habis makan pedas atau telat makan dan sebagainya, kemudian kalian bisa sembuh itu karena apa. Nah, semoga kalian masih ingat ya. Silahkan Bu Guru kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan isi atau hasil dari diskusinya? Saya, Bu. Iya, Mbak Nova, silahkan Mbak Nova. Gangguan pencernaan yang pertama yang dialami yaitu mah. Ciri-cirinya kembung. Mbak Indra pernah. Terus ciri-cirinya perutnya kembung, perut teli. Penyebabnya telat makan. Cara minum obatnya, Bu. Oh iya, minum obat mah. Oke, dari kelompok lain ada lagi selain emah, mungkin salah satu anggota kelompoknya saja yang mempresentasikan. Ada, Bu, saya, Bu. Oh iya, Mas Irawan, ya. Silakan Mas Irawan. Nama anggota yang mengalami pertanyaan pencernaannya itu Mas Alif, Bu. Oh, Mas Alif, kenapa Mas Alif? Mas Alif gangguan nilainya diare. Oh iya, diare, ya. Perutnya, badannya lemes, kurang dehidrasi, terus sering BAB, Bu, sering ke kamar mandi. Setelah saya tanya itu dia sering makan makanan pedas, Bu. Penyebabnya makanan pedas. Ya, minum air garam, Bu. Minum air garam, ya. Oke, itu dari kelompok 2 ya, kelompoknya Mas Irwan. Yang lain? Satu lagi? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rina. Mbak Rina, silakan. Teman saya habis operasi usus buntu, Bu, itu kemarin. Katanya gara-gara ususnya kemasukan biji cabai, apa itu, Bu? Oh, untuk lagi bahwa gangguan pencernaan itu bisa dialami oleh semua orang. Jadi apa yang kita makan, kalau kita itu tidak bisa mengontrolnya, akan terjadi gangguan ya. Jadi ya, sebelum Bu Guru menjelaskan lebih lanjut, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Dan tahu, Bu,
Bu, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan itma. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, MAH adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAH sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang merasa mual bahkan muntah. Penyakit MAH terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Radangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa, menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah, serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya. Baik, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, kemudian literasi yang kalian lakukan, dan video pembelajaran yang tadi Bu Guru tayangkan, kita dapat mengetahui bersama bahwa gangguan pencernaan itu yang tadi kita temukan ada berapa? Kurang lebih 3 ya? Apa saja ya tadi ya? Diare, Bu. Diare, Usus buntu. usus buntu. Nah, ketiganya itu terjadi karena organ pencernaan kita mengalami gangguan. Contohnya MAH. MAH itu berarti organ pencernaan yang terganggu apa ya? Lambung, Bu. Lambung ya, Bu. Ya, lambung, pintar sekali. Jadi lambung itu yang mengalami gangguan fungsi. Nah, lambung itu kalau dalam pencernaan seperti yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, di lambung itu kan terjadi proses pencernaan secara kimiawi di mana lambung menghasilkan HCl atau asam klorida. Kalau dalam jumlah yang pas, asam klorida ini malah justru baik untuk pencernaan karena bisa membunuh bakteri yang ikut bersama makanan. Tetapi kalau jumlah terlalu banyak, asam lambung ini akan mengiritasi dinding lambung kalian sehingga lambung kalian itu perih, jadi perut kalian itu akan terasa perih ya. Jadi penyebabnya perih pada penderita MAH itu ya seperti itu karena dinding lambungnya teriritasi oleh asam lambung yang berlebih. Kemudian yang kedua tadi yang dialami oleh Mas Alif ya tadi ya, diare. Nah, diare itu berarti organ pencernaan yang terganggu apa kalau berdasarkan pembelajaran sebelumnya? Usus besar, Bu. Iya, usus besar, betul sekali, usus besar. Jadi mengalami gangguan usus besarnya ya. Kemarin kan sudah dipelajari bahwa usus besar di situ terjadi proses penyerapan air. Nah, kalau proses penyerapan airnya pas, maka feses atau tinja yang dikeluarkan itu juga akan normal. Tapi kalau misalkan kasusnya yang kena diare, itu penyerapannya sedikit sehingga apa? Airnya itu terlalu banyak keluar bersama cairan sehingga fesesnya encer. Nah, itulah yang kita sebut dengan diare atau mencret. Kemudian yang ketiga tadi apalagi ya, usus buntu. Nah, usus buntu ini yang dialami oleh temannya Mbak Rina tadi. Nah, itu berarti gangguannya pada organ apa? Ya, umbai cacing. Kalau umbai cacing ini tidak termasuk, ya bukan termasuk organ pencernaan, gitu. Ya, jadi pada intinya ya kita simpulkan bersama bahwa itu penyebabnya ya tadi berarti organ pencernaan kita itu mengalami gangguan. Kemudian selain itu, bagaimana cara mengatasinya? Satu, tadi dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu berarti apa? Makan teratur, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan makanan. Jadi dijaga pola hidup sehat, kemudian kebersihannya sehingga apa? Organ pencernaan kita itu tidak terinfeksi oleh bakteri yang ikut bersama makan. Bahas kita kan baru 3, MAH, diare, kemudian usus buntu. Masih banyak lagi gangguan pencernaan yang mungkin terjadi pada kita. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kita, nanti Bu Guru kasih tugas ya, membuat makalah ya dengan kelompok yang sama, membuat makalah tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Selain 3 yang sudah tadi kita bahas. Jika tercapaian kalian mengikuti, silahkan kalian melakukan evaluasi online ya. Nanti linknya Bu Guru bagikan di Google. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.